Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Nah, sekarang kita lanjut pada pembahasan di dalam kitab Al-Azkar, yaitu pasal yang membahas tentang berhenti sejenak pada saat sholat untuk imam. Ya, ini kalau misal seseorang tersebut kita ini melakukan sholat berjamaah dan posisi saya itu sebagai imam, ya. Jadi kalau kita menjadi imam itu juga mesti harus tahu tempat apa saja, kapan momen kita mesti harus berhenti sejenak. Itu yang disunahkan berdasarkan syariat, ya. Jadi kita sudah bahas ini ya di video-video sebelumnya bahwasanya kalau teman-teman mau mencari sesuatu yang yang disunnahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, tambahan-tambahan ya. Kalau misalkan kita sudah mengerjakan yang wajib-wajib, kita mau menambah amalan-amalan kita yang sunnah-sunnah, itu kita mesti harus salah satunya itu kita mesti cek itu di dalam kitab Al-Azkar. Semua dibahas secara detail. Jadi kalau misal teman-teman yang biasa mengkaji kitab-kitab fiqh itu di luar daripada kitab Al-Azkar, itu kalau sunnah-sunnah di dalam sholat itu jarang diperinci seperti di dalam kitab Al-Azkar, ya kan. Salah satunya paling yang sunnah itu misalkan membaca surah, ya kan. Misalkan kul huwallah, kul a'udzu birabbin nas dan lain sebagainya, sunnah. Kemudian zikir kayak gitu kan. Misalkan doa iftitah itu kan, Allahu akbar walhamdulillah katsira, itu sunnah. Kemudian sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamdu mil samawati wal ardi wala yauduhu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim, itu sunnah. Atau misalkan lain-lainnya itu sunnah. Zikir setelah ini ya tidak dibahas kalau untuk zikir kan. Tapi kalau Al-Azkar itu semua dibahas detail. Ya, kalau sebelumnya kita sudah bahas itu mengeraskan dan memelankan suara pada tempat-tempat tertentu, pada momen-momen tertentu atau sholat-sholat tertentu, itu juga masuk dalam sunnah yang sudah ditetapkan oleh para ulama. Nah, kemudian lanjut ya. Faslun fi sakatatil imam. Pasal yang membahas tentang momen-momen ya, tentang waktu-waktu berhenti sejenak untuk imam, ya, bagi seorang imam. Qala ashabuna, teman-teman kami di sini berpendapat yustahabbu, disunnahkan. Yustahabbu di sini fi'il mudhari ya, menjadi bina bina majhul di sini. Fi'il bina majhul. Lil imami, bagi seorang imam, fi sholati, di dalam sholat al jahriyah, ya,
pada sholat jahriyah, ya, sholat yang bacaannya keras, bacaan surahnya keras di sini, arba'u sakatatin. Jadi ada 4 saktah. Saktah itu artinya diam sejenak, ya. Jadi kalau saktah itu kalau kita membaca Al-Qur'an itu kan ada apa ya, tanda ainnya itu saktah. Tapi kalau di dalam sholat itu ada juga saktahnya. Itu berdiam sejenak. Ihdahunna, salah satunya iqobah takbiratil ihram. Setelah takbiratul ihram. Liyati bidu'ail istiftah. Jadi takbiratul ihram itu takbir yang pertama itu Allahu Akbar itu untuk di sini mempersiapkan membaca doa istiftah, ya. Kalau kita sudah bahas itu doa istiftah itu Allahu Akbar kabir walhamdulillah katsira subhanallahi bukratan wa asila itu, ya, sampai habis yang kemarin di dalam kitab Al-Azkar itu kan. Nah, jadi pada saat setelah takbiratul ihram untuk mempersiapkan membaca doa istiftah itu disunahkan kita diam sejenak, gitu ya. Wasaniyatu, dan yang kedua, ba'da faraghi minal fatihati saktatun latifatun jiddan bainal akhiril fatihati wa baina amin. Dan yang kedua di sini ba'da faraghihi, setelah selesai minal fatihati membaca surah Al-Fatihah, saktatun latifun, yang mana di sini kita mesti harus melakukan diam sejenak, ya. Baina akhiri latifatun jiddan, sejenak, ya. Itu bainal akhiri, antara akhir Al-Fatihati, surah Al-Fatihah, wa baina amin, dan amin. Jadi pada saat ini waladhdallin kita diam sejenak, amin, seperti itulah. Liu ulama, agar dapat diketahui anna amina, bahwasanya amin tersebut laisat minal fatihati, bukan termasuk bagian daripada surah Al-Fatihah. Jadi sunnah kita berhenti sejenak setelah waladhdallin, setelah akhir daripada surah Al-Fatihah dengan amin itu kita berhenti sejenak supaya orang tahu, ya, supaya dapat diketahui bahwasanya amin dan surah Al-Fatihah itu amin itu bukan bagian daripada surah Al-Fatihah. Itu maksud yang dijelaskan oleh Al-Imam Nawawi di dalam kitab Al-Azkar. Ya, kenapa mesti harus mesti diam sejenak, supaya dipisah itu kan. Kalau amin itu bukan bagian daripada surah Al-Fatihah. Wasali satu, dan adapun yang ketiga baina amina, ba'da amina, setelah bacaan amin, ya, kita sudah amin tersebut, saktatun tawilatun, kita mesti seorang imam tersebut harus diam agak lama. Di sini mesti harus diam agak lama. Bihaitsu yaqra'ul ma'mumal fatihati, sekiranya makmum tersebut dapat membaca surah Al-Fatihah. Jadi waladhdallin diam sejenak, kemudian amin, baru di situ kita agak lama diamnya, itu supaya makmum bisa membaca Al-Fatihah di situ. Kemudian warabi'atu, dan adapun yang keempat, ini momen keempat seorang imam tersebut disunahkan untuk berhenti sejenak. Berhenti di situ adalah
ba'dal farori minas surati, setelah selesai dari membaca surah, ya. Jadi kalau misal seorang imam tersebut membaca surah, di situ disunahkan untuk berhenti sejenak. Yapsilu biha, yang mana itu sebagai pemisah dengan saktah tersebut. Sebagai pemisah biha dengan surah biha dengan saktah, sebagai pemisah dengan saktah tersebut pada saat kita melakukan diamnya itu tadi, bainal qiraati, antara bacaan surah, ya, surah tadi, ya, surah misalkan qul huwallahu ahad, wa takbiratil huwi ila ruku'i, ya, antara bacaan surah dan takbir ketika hendak turun dari ruku, turun ke ruku. Jadi ada pemisahnya tuh. Nah, jadi yang pertama itu setelah takbiratul ihram, untuk persiapan membaca doa istiftah itu kita mesti harus kita disunahkan untuk diam di situ, ya. Kemudian yang kedua, setelah selesai daripada membaca surah Al-Fatihah, kita juga disunahkan juga untuk diam sejenak di situ, ya, antara surah Al-Fatihah dan amin. Yang ketiga, antara amin dan kita mau membaca surah yang lain, itu kita juga disunahkan untuk berhenti agak lama di situ, ya. Berhenti yang lama sekiranya seorang makmum di belakang kita dapat membaca surah Al-Fatihah. Yang keempat, setelah selesai setelah selesai membaca surah itu, kita juga disunahkan untuk berhenti di situ, ya, supaya di sini sebagai pemisah antara ini dengan saktah tadi, pada saat kita ini tadi berdiam antara surah dan takbir ketika mau melaksanakan ruku. Nah, itu tadi 4 poin, ya, 4 momen kita mesti harus kita disunahkan untuk berhenti sejenak. Gitu, ya. Jadi kalau kita jadi imam itu kita juga harus perhatikan ini, kapan kita mesti atau disunahkan untuk berhenti, ya, berhenti itu di dalam melaksanakan sholat, ya. Jadi imam itu pun juga dia memperhatikan tuh makmumnya. Jadi jangan sampai makmum tersebut, terutama nih setelah amin ini langsung Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, makmumnya tidak sempat membaca surah Al-Fatihah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, ya, pada materi ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan saya di dalam membacakan kitab ini. Kemudian juga ada kata-kata saya yang menyinggung hati teman-teman semuanya. Apabila ada kritikan, saran, masukan, dan lain sebagainya, dan juga pertanyaan, bisa diatur di kolom komentar, ya. Kalau misalkan konten ini bermanfaat untuk teman-teman, silahkan bisa di-share ke teman-teman yang lainnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.